Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Kilas Masa dan tetap bersama Ni selaku guru spiritual kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang beragama lain. Kita jumpa lagi dengan saya Ni dalam Kilas Masa. Teman-teman, kali ini di sesi kali ini kita akan membahas tentang apa itu khodam dan apa itu korin. Nah, ini dari pengetahuan Ni sendiri ini sebenarnya perbedaan khodam sama korin itu apa nih? Khodam sama korin itu berbeda. Kalau khodam sendiri apa nih? Kalau khodam itu didapat dari leluhur. Jadi leluhur itu istilahnya dari moyang kita, dari terdahulunya kita ya. Itu turun temurun. Ada yang diperoleh dengan cara berpuasa. Mereka punya cara sendiri berpuasa, apa istilahnya mute atau apa yaitu. Ada yang didapat dari bertapa. Ada yang didapat wiritan terus setiap malam. Setiap malam dia bangun sholat malam wirid. Khodam itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi tergantung kita memintanya. Kita saat wiridnya itu apa, saat bertapanya itu apa, saat berpuasanya itu apa. Jadi kayak kita, tujuannya kita gitu ya. Ya, tapi biasanya itu saat kita wiridan itu yang datang siapa. Kalau memang wiridannya kita bagus, baik, itu yang masuk ke kita, itu khodam. Ya, kalau korin sendiri nih? Lah kalau korin, nanti dulu saya jelaskan. Khodam itu bisa dimintai tolong apa saja. Jadi khodam itu istilahnya menolong orang. Yang memiliki khodam tadi ya? Yang memiliki khodam tadi itu, dia itu bisa menolong orang tersebut di luar batas orang tersebut. Manusia yang biasa ini tidak bisa dimintai pertolongan gitu ya nih ya. Ya itu tadi tergantung, bisa yang tidak baik, bisa yang baik. Oh gitu ya. Itu khodam. Dan khodam itu berupa binatang, berupa pusaka, bahkan berupa semacam batu, itu khodam. Kalau khodam sendiri kan biasanya turun temurun ya ke anak cucunya apa? Apakah dari anak cucu beliau itu harus merawat khodam tersebut atau bagaimana nih? Nah ini tadi tergantung. Saat moyang kita yang pertama kali mendapat khodam itu bagaimana caranya? Bagaimana beliau mendapatkan khodam tersebut? Setelah turun temurun, yaitu cara terus itu diikuti. Oh, kan kadang kalau beliau mendapatkannya dari wirid, ya wiridnya itu turun temurun. Terus kalau puasa, ya harus puasa, yang mau menerima itu tadi harus puasa. Kalau seumpamanya nih dari cucunya nih, saya tidak mau menerima, itu bagaimana terusannya? Apa hilang begitu saja atau masih mengikuti? Jadi khodam itu turunnya itu secara tidak langsung, bukan langsung ditunjuk ini saya serahkan kamu, enggak. Jadi sama mau cucu 5 belum tentu ini yang mana di antara ini kita enggak tahu. Jadi semacam tidak semua cucunya itu diikuti gitu, tidak ya? Tidak, dan salah satu itu pilihan tidak gitu ada tawar menawar. Kamu mau saya kasih ini, enggak ada. Jadi dilihat di mana yang berbakat. Di mana yang berbakat biasanya. Kalau yang saya tahu orang yang memiliki khodam yang baik, itu orangnya itu terkesan berwibawa. Cara berbicaranya itu penuh karismatik. Dan dia selalu mengarahkan yang baik-baik ke orang. Seperti siar. Tapi tidak dia harus bersiar ke majelis-majelis atau ke masjid, tidak. Jadi dia berketemu dengan orang. Dia langsung bisa tahu, kamu enggak sholat ya, coba kamu sholat ya, seperti itu. Itu khodam yang saya tahu itu ya, itu yang golongan yang baik. Oh ya, kalau khodam yang jahat sendiri? Ini biasanya ya, ini dimintai pertolongan untuk itu loh bunuh. Nah gitu. Oh, kayak istilahnya
kayak temu. santet gitu ya. Nah, ya macam Oh itu. iya ya. Jadi kita nggak tahu kodamnya itu baik atau buruk. Kita bisa melihat dari orangnya, dari orang yang memiliki kodam itu tadi. Ya ya ya. Kalau gitu tentang kodam sudah gitu ya nih ya. Kalau korin sendiri itu gimana nih? Kalau korin itu dapat dari Allah. Ketika kita dalam kandungan 4 bulan, jadi korin itu masuknya ke dalam kandungan seorang ibu, itu bersamaan dengan ruh. Oh, jadi nggak pas lahirnya gitu ya? Oh nih, tidak, jadi bayi itu di dalam kandungan, janin di dalam kandungan umur 4 bulan, roh dimasukkan sama Allah bersama korin itu tadi. Korin itu kakang kawa, adi ari-ari, 4 saudara, 5 ini pancer. Pancer itu ya kita sendiri itu. Oh, jadi sendiri. Kita ini turun ke bumi, membawa mereka ini ya. 4 ini ya, kakang kawa, adi ari-ari itu. Oh gitu. Kalau seumpama nih, kalau kita ini sudah meninggal, apa 4 itu masih ada atau ikut bersamaan dengan kita? Kalau korin ini tidak bisa meninggal kalau belum hari kiamat. Oh. Jadi pancer itu kan diri kita sendiri ya. Ya. Meskipun pancer ini sudah meninggal, korin ini masih tetap hidup. Dia nanti saat kiamat ini baru habis. Nah, makanya korin itu istilahnya masih berkeliaran meskipun orangnya sudah meninggal. Kan ada orang bilang lapo jaluk tulung nang wong mati ya, kan gitu ya, kalau kita berdoa apa. Sebenarnya omongan itu ada benarnya ada salahnya. Terkadang ada orang bilang wong mati iku lho wis bingung ngurusi awake dhewe kok dijaluk itu. Ya, yang nolong kita sebenarnya bukan jasad yang meninggal tadi, itu bukan korinnya. Karena kita mendoakan, korin itu merasa waktu kita khususon ila ruhi siapa. Lah ini datang korinnya. Oh, orang ini mendoakan baik, mendoakan ruh ini baik. Nah, ini yang membantu. Jadi korin sendiri itu selalu mengikuti kita dimanapun, apapun yang kita lakukan ya nih ya. Iya. Oh, kalau yang seumpama nih ada yang kayak orang meninggal, terus ini loh jadi hantu begini. Nah itu sebenarnya saya bingung dari korin atau kodam itu susah. Ini sebenarnya dari korinnya. Oh ya. Jadi begini. Ya. Biasanya kalau orang dulu bilang itu orang meninggal terbunuh, ya itu cepat ditemukan siapa yang membunuh. Nah ini tadi korinnya yang menunjukkan, Jadi kalau kelihatan, itu kok kelihatan itu yang meninggal, itu korinnya sebenarnya. Ada hal yang tidak diterimakan. Sama korinnya itu. Ya, jadi dia seperti muncul gitu. Korin itu tergantung pribadi kita. Jadi kita itu kalau kita tidak hati-hati menapakkan kaki ini, korin pun juga begitu. Karena korin ini bisa jahat, bisa baik. Korin sendiri bisa membisiki kita untuk hal-hal yang buruk juga ya nih ya. Makanya kalau di agama Islam, mohon maaf untuk yang beragama lain, bukan berarti saya berbicara ini untuk ke arah yang lebih religi, tetapi yang saya tahu di Muslim itu ada wiritan, ada dzikir, supaya apa? Perjalanan kita itu lancar. Dan korin yang bersama kita itu baik-baik saja. Kalau di agama Islam kan ada mau masuk masjid, kaki kanan dulu kita baca apa? Supaya apa? Saat di masjid nawa itu kita sholat. Di sana kita tetap sholat gitu loh. Jadi sebenarnya yang bisa menaklukkan korin itu dari diri kita sendiri ya. Namanya kan pancer. Pancer itu pusat. Jadi baik buruknya si korin ini juga tergantung dari kita ya nih ya. Iya. Makanya kan masuk kamar mandi berdoa, mau makan kita berdoa.
Iya. Supaya apa? Ya itu tadi, korin itu mengikuti kita dengan yang baik-baik itu tadi, dengan cara yang baik. Tergantung kitanya bisa menguasai apa enggak ya nih ya si korin ini. Ya. Gitu. Jadi kalau korin itu dia tidak bisa seperti kodam. Tidak bisa. Tidak bisanya seperti gimana itu nih maksudnya? Kenapa? Tidak bisanya itu seperti gimana maksudnya? Kalau kodam itu bisa kita perintah. Membantu kayak gitu ya? Iya. Iya. Dia bisa seperti itu. Kalau korin tidak bisa. Korin itu mengikuti kita. Kita baik, dia baik. Kita tidak baik, dia tidak baik. Saat kita ada nawa itu yang tidak baik. Kita sendiri yang ini ya? Iya. Kalau kita ada nawa itu tidak baik, korin itu mengikuti gitu loh. Bahkan semakin tidak baik. Semakin bisa membisiki kita kayak gitu ya. Iya. Jadi yang kalau kita mungkin ini ya, kita mau sholat nih untuk orang muslim ya, kita mau sholat ada yang mesti males ini itu dari korin ya nih ya. Korinnya iya. Gitu. Korinnya kita. Jadi tergantung kita bisa melawan atau enggaknya itu. Betul. Sebenarnya korin itu kalau memang itu dari Allah, insya Allah baik. Nah itu tadi tergantung pancer, makanya pancer itu pusat. Jadi kita ini pusatnya. Jadi kadang-kadang orang itu sulit membedakan antara khodam dan korin. Ya betul, makanya di sini kita mau bedakan. Nah kalau khodam itu kita mendapatkan dengan cara dari leluhur turun temurun, istilahnya warisan, warisan ilmu. Dari kita setiap malam bangun malam, sholat malam, kita wirid, kita zikir untuk mendapatkan satu wahyu atau ilham gitu sepertinya yaitu tadi. Terus ada yang mendapatkan dengan cara bertapa supaya mendapatkan si khodam ini tadi ya. Ada yang berpuasa dan puasanya itu macam-macam. Ada yang mute, istilahnya mute itu makan cuma nasi aja, air putih, jadi tidak yang berwarna. Lainnya nggak boleh ya nih ya. Berarti warna-warna lainnya nggak boleh bisa, yang warna putih. Ada yang istilahnya itu ngerowot, ada yang makan umbi-umbian saja, ada yang makan sayur-sayuran saja, macam-macam. Tergantung itu tadi, dia punya niat seperti apa. Terus dia mendapatkan bisikan saya harus berpuasa apa. Kalau dari kodam sendiri nih ya bisa membisiki kita untuk ke hal baik sama hal buruk apa enggak ya nih ya? Kodam itu justru kita yang ngatur. Kodam itu kita yang ngatur. Kodam itu biasa, ya itu tadi saya jelaskan, berbentuk binatang, berbentuk pusaka, berbentuk batu, itu kodam itu. Biasanya itu kalau binatang itu singa biasanya. Dan ini sudah terkenal kalau khodam itu lambangnya binatang singa atau harimau itu katanya khodam baik katanya. Kalau yang singa ya. Saya memang kalau saya untuk menjelaskan itu saya mengiyakan atau enggak nanti rancu karena ada yang bilang ini enggak baik, ini baik kan begitu. Dari yang berita-berita terbaru ini ya Nek ya ada seorang tokoh atau artis ya di Indonesia ini ada yang kecelakaan ya. Saya lihat di media-media sosial itu banyak dari beliau-beliau ini memanggil arwah si artis yang meninggal ini. Sebenarnya korin sendiri itu bisa dipanggil seperti itu apa enggak ya nih? Kalau arwahnya dipanggil tidak bisa. Tapi kalau korinnya yang dipanggil, ya ini yang biasanya salah kaprah. Salah kaprah itu seperti ini. Itu bisa. Jadi dari yang saya lihat di media sosial itu memang ini ya korinnya bisa memang bisa didatangkan. Hanya orang-orang tertentu yang punya ilmu tingkatan tinggi sekian yang bisa memanggil beliau-beliau yang sudah wafat itu. Ya korinnya tadi. Ya itu tadi kan. Korin itu tidak bisa mati kalau belum hari kiamat. Jadi dia bisa dihadirkan. Korin itu kalau orang Jawa bilang kembarannya awak dewi. Jadi kembaran. Ya kembaran itu bagaimana? Ya sama. Jadi kalau dia berupa manusia, istilahnya itu dia manusia, dia datang ya seperti yang meninggal tadi itu.
Bukan dimasukkan ke dalam jasadnya siapa gitu baru ngomong gitu, enggak nih? Kalau yang itu biasanya bisa, ya itu tadi orang yang punya ilmu tingkat tinggi dimasukkan. Tapi itu korin, itu bukan roh loh ya. Kadang-kadang kan orang-orang itu salah kaprah, oh itu mau arwahnya diceluk. Nggak bisa, yang meninggal sudah meninggal. Ini korinnya yang datang. Oh gitu ya nih ya. Makanya kan ada satu mitos. Ini sudah benar terjadi ini ya. Ini sudah benar terjadi dan ini sudah pernah dibuktikan salah satu temannya nih. Kakang Kawa Adi Ari-Ari. Ari-Ari ini cuma satu. Maksudnya satu itu gimana? Satu. Jadi kalau Mbak Tina ini punya anak 5, Ari-Arinya ya satu ini. Jadi yang waktu kita kalau mungkin ya di Jawa ini ari-arinya teman-teman, kalau teman-teman yang dari luar Jawa ya, ari-ari di Jawa itu kan biasanya ditanam gitu ya. Itu bisa kembali lagi ke ini ibunya nanti. Ya. Oh, jadi, gitu ya nih ya. Meskipun anak 4, itu ari-arinya cuma satu. Nah, ini kebesaran Allah. Di mana ari-ari sudah ditanam, bisa kembali lagi ke kita. Ini pernah dibuktikan salah satu teman nih. Dia tidak percaya dengan itu. Begitu anaknya yang kedua lahir, karena dia merasa, waduh, tahu gitu tak coba omongan itu tadi kan gitu ya. Iya. Anak yang kedua lahir, ari-ari itu dikasih anting, jepret anting gini, terus ditanam. Anak ketiga lahir, ari-arinya yang keluar ada antingnya. Ada antingnya langsung nih? Ada. Oh gitu ya, baru tahu kalau saya. Nah ya itu. Terus ada lagi teman saya yang mencoba. Kalau teman saya ini memang agak nyentrik orangnya, nyentrik ya. Jadi itu dikasih tencoplas hari-hari itu. Setelah dibersihkan semua dikasih tencoplas. Begitu anaknya yang kedua lahir ya, itu dia yang pertama, sudah anak pertama lahir, anak berikutnya itu keluar hari-harinya ada tencoplasnya. Oh, dan itu seterusnya ya nih ya Pak, anak kedua aja. Oh. Iya, teman saya sampai anak ketiga itu ya ada tencoplasnya. Kalau teman saya yang kasih anting tadi itu kebetulan dia anak kedua sama yang dikasih anak ketiga yang lahir. Iya. Kalau dia memang waktu belum menikah, ya belum menikah sih tak jajali dia bilang gitu. Oh, ini itu dicoba. Ya benar seperti itu. Ketiga anaknya jadinya ada tencoplasnya. Kedua anaknya. Oh iya, kedua. Dikasih, ya kedua ya, anaknya. Itu kan ari-ari itu punya cara masing-masing ya. Beda. Karena saya tahu kalau di Jawa, bukan Jawa ya, Surabaya umumnya yang saya tahu, terus sekitaran Jawa Timur itu ditanam. Ada yang digantung. Ya, ada yang digantung pakai kresek gitu aja. Kenapa? Itu kan ari-ari itu kan seperti hati gitu ya. Betul. Kenapa enggak busuk? Ya, betul. Terus kenapa kok enggak berbau satu rumah atau apa? Kok enggak netes darahnya? Ya itu loh hebatnya. Oh iya, kalau ini besaran Allah. Kalau saya dulu jujur aja anak-anak saya buang ari-arinya. Konon ceritanya kalau ari-ari itu dibuang, anak tersebut kelak akan berani melangkah lebih jauh, dalam arti dia mau kerja di mana itu bukan hal yang mengerikan buat dia gitu loh katanya. Konon begitu. Tapi waktu itu karena saya merasa saya ini kretek gitu, anak saya lahir hari-harinya saya buang. Istilahnya kayak kepercayaannya kita ya mantep hatinya kita kayak gitu ya. Ya mungkin kalau dilarung juga kembali lagi seperti itu. Cuman saya kan nggak nyoba waktu itu. Kebetulan saya mendengar omongan itu anak saya sudah yang paling kecil itu sudah lahir ya. Terima kasih nih untuk pembahasannya tentang Qodam dan Qorin. Untuk teman-teman sendiri kita simpulkan ya bahwa perbedaan Qodam sama Qorin itu, kalau Qodam itu muncul dari leluhur kita atau dari kita sendiri yang mungkin melakukan kayak ritual puasa, wirid atau apa. Sedangkan kalau yang Qorin sendiri itu bersamaan dengan kita lahir,
yang mengikuti kita, yang membisiki kita untuk berbuat melenceng atau apa, tergantung kita sendiri yang bisa mengendalikannya. Ya. Makanya untuk teman-teman semua, semoga kita selalu bisa mengendalikan diri kita untuk berbuat baik ke sesama dan juga ke diri kita sendiri untuk berbuat baik. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.